Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita di pertengahan, hampir pertengahan bulan suci Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang mengikuti bulan suci Ramadan ini, puasa ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik sehingga Allah ridha kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, kitab suci Al-Qur'an, kalamullah, kalamnya di bulan suci Ramadan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah Islam dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap-tahap, berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya, kurang lebih. Dalam kurun waktu 23 tahun itu Allah turunkan di dua periode. Pertama di periode Mekah, yang kedua di periode Madinah. Nah, kemudian surat-surat yang Allah turunkan di Mekah Al-Mukarramah dinamakan surat Makkiyah, kemudian surat yang turunkan di Madinah kemudian dinamakan surat Madaniyah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertama kali Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an, firman Allah, kalamullah, yaitu pertama kali ketika Rasulullah SAW berusia kurang lebih 40 tahun di Gua Hira. Allah turunkan ayat dan surat pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhiril ayat. Sahabat-sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka turunnya surat ini itu bertepatan pada malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan nuzulul Quran, waktu diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara bersamaan serentak keseluruhan itu pada malam Lailatul Qadar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi 17 Ramadan itu nuzulul Quran, surat dan ayat pertama kali turun kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, sedangkan pada malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz bersama-sama di langit ke langit dunia. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran di antara Allah turunkan ke muka bumi ini yang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah sebagai pedoman hidup kita umat Islam. Karena kita umat Islam diwajibkan, diharuskan hidup ini, pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Maka barang siapa yang hidupnya dengan hidup Al-Quran, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan, itulah menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hidupnya pedomannya bukan Al-Quran, yang diperintahkan ditinggalkan,
yang dilarang justru dikerjakan, maka kita akan menjadi orang-orang fasik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun." Barang siapa yang berhukum, yang hidup tidak dengan memakai pedoman Al-Qur'an, hukum yang Allah telah turunkan di muka bumi ini melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaika humul fasikun, maka dialah orang-orang fasik, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di bulan suci Ramadan ini, momen untuk kita bermuhasabah diri. Mari hidup kita ini adalah hidup Al-Quran yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini menjadi bulan kita dapat rahmat ampunan, dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa dalam hidup Al-Quran, hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.